Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 Universitas Diabudi Rakasitu. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang prinsip pengenalan morfem. Sebelum kita membahas prinsip pengenalan morfem, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu morfem. Jadi morfem di sini adalah satuan terkecil yang bermakna, tetapi tidak jarang dari kita yang masih bingung untuk mendeskripsikan sebuah morfem. Satuan tersebut morfem atau bukan, selalu butuh pemikiran panjang tentang hal tersebut. Nah, salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab khususnya oleh guru bahasa Indonesia adalah bagaimana caranya mengenal morfem dengan mudah. Tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu prinsip pengenalan morfem. Mengingat sangat pentingnya teori tersebut, maka pada kesempatan kali ini penulis mencoba menjelaskan yang dimaksud dengan pengenalan morfem dan apa yang termasuk di dalamnya. Langsung saja kita ke prinsip pengenalan morfem. Jadi prinsip pengenalan morfem adalah asas atau dasar dalam cara kita mengenal sebuah morfem dalam bahasa. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengenalan morfem. Cara-cara untuk mengenal morfem dengan mudah menurut ramalan dalam buku Tarigan Pengajaran Morfologi 2009-13 mengemukakan 6 prinsip pengenalan morfem. Adapun ke-6 prinsip tersebut. Nah, di sini yang pertama itu ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan suatu morfem. Dan yang kedua itu ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda, merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologis. Nah, yang ketiga itu ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologi, masih dapat dianggap sebagai suatu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi. Dan yang keempat itu ada apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Dan yang kelima ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang sama, mungkin merupakan suatu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Dan yang keenam itu ada setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Nah, dari setiap prinsip pengenalan morfem yang telah dikemukakan tadi, itu ada prinsip satu, satuan-satuan yang punya struktur fonologis dalam arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Nah, contohnya itu membeli rumah, rumah baru, menjaga rumah, ke rumah, satu rumah. Satuan rumah adalah contoh-contoh di atas merupakan suatu morfem karena satuan itu memiliki struktur fonologi dan arti leksikal yang sama. Dan contoh yang kedua itu ada menulis atau ditulis, menuliskan. Ditulis, menulis, ditulis, tertulis, tertuliskan, tertulis, tulisan, penulis, penulis, karya tulis. Satuan tulis dalam contoh-contoh di atas merupakan suatu morfem karena satuan itu memiliki struktur fonologis dari arti leksikal yang sama. Dan yang selanjutnya itu ada tertulis, terbuat, terambil, termakan, terminum, terbawa, terbeli, dan teringat. Satuan dalam contoh-contoh di atas merupakan suatu morfem karena memiliki struktur fonologis dan arti leksikal yang sama. Dan yang selanjutnya itu ada prinsip yang kedua. Satuan-satuan yang punya struktur fonologis yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologi. Nah, contohnya itu menjahit, membeli, menyalin, menggendong, mengecat, dan melamar. Satuan-satuan meng, dan mi dalam contoh di atas mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif tetapi struktur fonologis jika jelas berbeda. Yang selanjutnya itu ada penjahit, pembeli, penyalin, penggendong, pengecat, dan pelamar. Satuan-satuan pen, dan p dalam
itu di atas mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan yang melakukan perbuatan tetapi struktur fonologinya yang jelas berbeda. Nah, selanjutnya ada prinsip ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik masih dapat dianggap secara satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang contohnya itu beralih, bersuara, berjumpa, berbaring, belajar, dan bersandar. Terdapat satuan ber, be, dan bel. Dari contoh tersebut merupakan prinsip 2. Jelas bahwa ber dalam B merupakan satu morfem karena perbedaan struktur fonologiknya dapat dijelaskan secara fonologik. Lalu bagaimana dengan bel yang hanya terdapat pada belajar? Walaupun bel mempunyai struktur fonologik yang berbeda dan perbedaannya itu tidak dapat dijelaskan secara fonologik karena mempunyai arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer dengan kata lain, bel merupakan almorf dari morfem ber. Oleh karena itu, satuan bel dapat dianggap sebagai satu morfem. Perlu dicatat bahwa bel ini termasuk morfem yang improduktif dalam bahasa. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip 4. Apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Contoh-contoh morfemnya itu ini, ibu menggoreng ikan, ibu menyapu halaman, ibu menjahit baju, ibu membeli telur, ibu minum teh, ibu makan pecel, dan ibu masak rendang. Nah, dan yang ketujuh, kalimat tadi berstruktur SPO, predikatnya P, berupa kata verbal yang transitif dalam kalimat ABCD ditandai oleh adanya men, sedangkan pada kalimat E, F, G, kata verbal transit itu ditandai dengan kekosongan atau tidak adanya mengkosongkan. Itu merupakan morfem yang disebut morfem. Dan yang selanjutnya itu ada prinsip 5. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Jadi contoh-contohnya itu, ia menanam kembang, bunga itu telah kembang, pada satu kembang bunga dan pada 2 kembang mekar. Oleh karena itu, kedua kata kembang merupakan morfem yang berbeda karena memiliki arti leksikal yang berbeda walaupun struktur fonologiknya sama. Itu ada prinsip ke-6. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contohnya itu berharap, harapan. Dari contoh tersebut, berharap terdiri dari ber dan harap, serta harapan terdiri dari harap dan an. Dengan demikian, maka berharapan masing-masing merupakan morfem. Nah, jadi kesimpulannya itu, prinsip pengenalan morfem adalah dasar yang membantu kita untuk mengenali sebuah morfem. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.